Selamat datang di Siniar Warga Baik. Aku lagi bete. Kenapa? Aneh banget ya. Aku lagi bete. Yang Aku lagi kesel sih. Karena akhir-akhir ini lagi Tahan. aku buka masker dulu. nggak ada yang respon kenapa sih? Aku jauh nih. Oke, Yang respon. Ini nggak bakal banget. Aku bingung sih mau ngerespon apa Nggak bakal gitu. banget, parah. Kenapa gitu kayak? Enggak. Aku lagi kesel terus terang karena akhir-akhir ini di sosmed lagi banyak goreng-goreng. Gorengan. Oh iya, Buat buka puasa. Enak guys. Bisa, bisua juga bisa. Nggak ada yang tahu bisua ya? Bala-bala. Apa mbak bisua mbak? Yang dalamnya bikin puan. Betul. Bala-bala nih. Lagi banyak goreng-goreng gitu. Lagi banyak. Ada beberapa akun sosmed. Ada yang mewakili sebuah media. Ada yang atas nama orang pribadi yang memang suka kerjanya goreng-goreng kebijakan gitu-gitu ya, komentarin. Nah ini masalahnya yang waktu kita baca adalah itu sebenarnya kebijakan yang udah lama atau peraturan yang sudah lama terbit gitu. Terus digoreng lagi seolah-olah ini barang baru dan mengakibatkan banyak sekali kerusuhan di kolom komentar, yang mana kita tahu kolom komentar kan diisi oleh netizen Indonesia yang sangat luar biasa ya, kritis pokoknya kan, ya kan, apa-apa banyak mengungkapkan pendapat gitu. Nah ini tapi pendapatnya banyak kan mencela gitu, padahal di kebijakan ini kebijakan yang sudah ada gitu, yaitu masalah PPN KMS. Nah, itu komentarnya pedas-pedas banget. Ada yang bilang, gimana ya mau ngumpat tapi kayak udah biasa. Aduh, Dia sedih biasa. banget sih. Dia bisa ngumpat ya berarti. Nah, ini yang jadi masalah. Terus ada lagi, ini kayaknya negara saking butuhnya gitu-gitu tuh. Jadi kita kalau bacanya agak aneh ya. Secara mungkin kalau misalnya dibilang ya iyalah orang pemerintahan gitu misalnya. Betul. Tapi ya kita harus klarifikasi. Nah, kita di sini di episode kali ini kita akan membahas tentang PPN KMS. Di sini ada aku Anan, Saya orang baru. namanya siapa? Saya orang baru. Ru gitu, Mbak. Iya. Mbak, gimana? Saya Nani Utami. Nani. Iya. Saya Vera. Saya Dani. Pada so manis semua kenal. Enggak, emang kita hari ini lagi manis-manis banget. Gitu. Oke. Terus kita nanti akan membahas Enggak, bukan gaya. Bukan gaya kita, guys. akan membahas tentang PPN KMS. Nah, yang perlu kita ulangi adalah PPN KMS bukanlah hal baru. Ya, Betul. Yes. Di mana Yes. sebelumnya sudah diatur dalam PMK nomor 163 Iya. tahun 2012. 2012. Nah, yang sekarang diubah lagi, bukan diubah ya, diperbarui gitu ya. Diperbarui dengan PMK nomor 61 tahun 2022. Nah, Sebenarnya yang 2012 pun itu sudah ada aturan yang sebelumnya juga Yes. gitu. Jadi bukan awal di 2012 bukan. dan kalau saya nggak salah baca, sebelumnya udah diatur dari tahun 94, Mbak. Nah, Itu udah lama banget gitu. Dan kalau misalnya kita ngadu 94 nih, tahun 2012-nya, ya itu udah 10 tahun dari sekarang gitu. Yang mana baru digoreng sekarang. Kalau kita jadi aturan itu sedih gak sih? Sedih sih. Udah ada berapa tahun tuh? 6, 28 tahun baru dianggap ya. Iya. Kayak lu ngebayangin jadi peraturan itu kayak kok aku baru dianggap sekarang. Padahal udah ada dari Padahal dulu, dulu. udah lahir dari dulu gitu ya. Nah, Sedih ya. Untung dia nggak bisa ngomong. Iya. terus sebenarnya PPN KMS sendiri itu apa? Mungkin Kepanjangannya Mbak- dulu aja lah ya. KMS. Kepanjangannya dulu apa, aja. Mbak? PPN itu kan pajak pertambahan nilai ya. Hmm. Kemudian KMS itu kegiatan membangun sendiri. Jadi PPN KMS itu pajak pertambahan nilai yang dikenakan atas kegiatan membangun sendiri, Membangun baik sendiri. membangun rumah atau membangun Tangga. rumah tangga. Kok gitu? Gitu. Rumah tangga nggak ada PPN kan? Kayak pernah dengar tadi. Iya. Lu denger? Iya. Nanti kalau rumah tangga dipajakin jadi nggak ada rumah tangga. Iya. Waduh. Waduh. Tapi Ini udah goreng pada kan? rumah tangga semua ya? Untuk Oh, udah udah. membangun. alhamdulillah.
Jadi begitu ya. PPN KMS itu berarti kurang lebih PPN yang dibayarkan atas kegiatan membangun sendiri. Bangun sendiri. Baik itu rumah maupun kegiatan usaha, gitu kan ya? Ya, Nah, baik itu peruntukannya rumah, untuk tempat tinggal ya. tempat tinggal tinggal atau maupun kegiatan Usaha. Kita usaha. Ruko, Oke. gedung. Nah, terus banyak orang yang bilang, banyak komentar juga gitu ya, komentar Iya. terhadap si Bangun akun itu. sendiri Ah, dipajakin ini gitu. bangun sendiri dipajakin, ini nyusahin rakyat kecil aja nih gitu. Nah. Nah, di situ saya waktu baca sedih juga, aduh ini kok gini ya, apa masanya tuh kok komentarnya seperti itu, padahal PPN KMS ini nggak dikenakan pada seluruh orang yang membangun rumah. Ya. sekali. Ada syarat-syarat tertentu, betul? Betul. Betul. Syaratnya apa coba? Yang pertama, Apa Pak Dani? Waduh. Yang pertama ada syarat ini ya, apa namanya itu batasan maksimal keseluruhan. Apa? Minimal. Luas bangunannya ya. Minimal. 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 Sorry, ya, minimal. Minimal. 200 meter persegi. Persegi. Gitu. Berarti kalau di bawah 200? Tidak Enggak. kena dong. Nah, berarti logikanya kalau misalnya nih saya sebagai warga kecil misalnya, walaupun saya agak gedean dikit nih ukurannya ya. Saya sebagai warga yang misalnya punya rumah, saya bangun rumah di bawah 200 meter persegi, kan saya nggak pernah kan? Nggak kena Iya. dong. Berarti nggak nyusahin juga. Nggak nyusahin. Ya kan? 200 itu lebar loh ya. Dan Betul, hitungannya Gede, kalau rumah orang gede. gede ya, pokoknya yang punya rumah 200 meter persegi itu pasti orang yang berada sih. Nah, Menurut saya sih. menurut saya begitu Betul. juga, sama aku juga Sama. menurutku begitu. Logikanya adalah orang-orang yang mungkin punya ekonomi Betul. dengan status yang lebih kuat. Justru PPN dengan 200 PPN KMS ini dengan syarat 200 meter persegi itu mengharuskan orang-orang yang punya duit ya kan Bayar pajak. Masa udah punya duit nggak mau bayar pajak kan Betul. gitu tuh. Bangun Nah, rumah pula. justru Begitu. nanti duitnya bisa buat bantuin orang-orang yang mungkin kekurangan Ya, gitu ya, betul. mungkin buat fasilitas pendidikan, Kesehatan. fasilitas Kesehatan. kesehatan gitu-gitu. Nah, Apa Pak Dani? apa ini udah mau ketawa lu nih, apa? Iya. 80% itu kan dari pajak ya. Betul. Maksudnya komentar-komentar netizen-netizen yang berkomentar juga pasti merasakan manfaat pajak nggak sih? Iya, masuk akal. Jalan raya, Yes, sekolah loh ya, nah, betul. gratis sekarang kan? Berapa tahun sekarang berarti sih? 12. Nah, 12 tahun. Sekolah negeri itu kan gratis ya. Yes, betul. Iya, makanya memang dampaknya tuh tidak langsung gitu ya. Tapi kan Yap. ya dengan pembayar pajak itu ya manfaatnya sangat luar biasa lah, Yes, gitu. betul. Oke, syarat yang pertama adalah 200 meter persegi. Yang kedua, Konstruksi utamanya itu terdiri dari kayu. Ada ya kan yang mana nih ya kalau di perairan? Ayo, kayak di dulu tempat saya bekerja zaman dahulu Mbak kala di ya. mana dulu? Di mana, Mbak? Saya di mana ya? Saya di Banjarmasin. Jadi Oh, kalau di Banjarmasin. Banjarmasin itu ya tanah itu bukan tanah keras seperti di sini, tapi dia rawa. Jadi kalau bangun Bangunnya? rumah itu ya berarti di atas air. Jadi bawah rumah kita adalah air. Kalau bercandaan zaman dulu mah kita bisa mancing di rumah, nggak harus ke laut, nggak harus ke sungai. Oh, karena Mancing bawahnya aja kan, air. karena Bawahnya bawahnya Hmm. air. Dan itu bisa gitu bangun rumah di atas air gitu. Ada Kalau di fondasinya sana, gitu. iya. Dan bahkan kalau di sana memang ya harus di atas air, nggak boleh diuruk, Oh. harus dibiarkan begitu. Nah, Nah itu ini gimana balik nih? lagi ke definisi bangunan. Nah, Bangunan masuk ya berarti masuk. ya Masuk. kalau di atas air begitu ya. Bangunan yang dinamakan bangunan dalam KMS ini yaitu berupa satu atau lebih dari konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan pada satu kesatuan tanah dan atau perairan. Masuk akal ya. Saya tahu. Berarti bangunnya Tapi ya ini nggak harus sesuai- di tanah. Iya, itu sesuai Sesuai bahasa undang-undang. Sangat sesuai ya, Pak ya? Iya, iya. Bahasa Apa ya, undang-undangnya maksudnya seperti itu ya. Nah, terus Bisa terus. kayu, terus beton, Beton. pasangan batu bata, atau bahan yang sejenis. itu satu kesatuan dan ya syaratnya dari 200 meter minimal. Terus dan juga konstruksinya itu utamanya itu terdiri dari tadi kayu, beton, pasangan batu bata, dan juga ada syarat yang ketiga. Oke, syarat ketiga. Jadi KMS ini bisa dikenakan sekaligus, bisa juga bertahap. Nah, bertahap ini ada batasannya ya. Nggak yang kemudian ya udahlah bertahap sampai ya sejadinya aja sepunya Ya, uang dibangun gitu betul. enggak, tetapi ada batasannya yaitu 2 tahun. Betul. Oh, iya. Jadi kalau pembangunan atas suatu bangunan itu
nggak lebih dari 2 tahun atau kalau lebih dari 2 tahun ya berarti kalau lebih dari 2 tahun dia dianggap kegiatan yang terpisah. Oh, Gitu. bukan. Nggak kena PPN ya. Oh iya. Oke. Nah, itu adalah beberapa syarat. Jadi kita bisa rangkum ada minimal 2 meter persegi. Terus ada tadi yang Yang Bla, 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 kayu bla, tadi bla, ya. bla. beton, mungkin terdiri Untuk- dari satu bangunan dan Tapi kayaknya emang semua konstruksi dari itu nggak sih? iya, Nggak ada yang kayu, Dari- batu bata Hmm. gitu kan. Emang Ya, utamanya sebenarnya- itu ya. Sebetulnya memang bangunan secara umum lah. Betul. gitu ya. Mungkin yang nggak kena tuh kalau 200 meter persegi tapi dari kardus misalnya gitu. Iya kan, bener nggak? Rumah balon mungkin. Di undang-undang Nah, nggak balon, ada. balon nggak ada. Nggak ada. nggak Betul. ada, nggak ada. Maksudnya yang rumah secara umum gitu. Ya, ya. Oke. Bangunan secara umum. Nah, terus misalnya tadi ada lagi dikenakan bisa bertahap atau dalam waktu tertentu 2 tahun. Nah, jadi mungkin jangan khawatir juga misalnya ada teman-teman di sini yang bangun rumah tapi tidak memenuhi 3 syarat itu gitu kan. Karena Ya. syaratnya kumulatif ya. Dan gitu Dan. kan. Jadi 3-tiganya harus terpenuhi ya. Nah, kalau misalnya nggak memenuhi syarat itu ya nggak usah khawatir kan. Betul. Betul. Nggak usah pusing-pusing. Ya, betul. Gak usah ikut komentar. Nggak apa-apa sih Kalau komentar. komentar Nggak apa-apa ya. Oh, nggak apa-apa ya. Ini dari kemarin perjalanannya Cuman gitu. minimal sebelum komentar kita bisa cari tahu dulu lah. Nah, betul. Maksudnya itu ya. Gitu. Kan sekarang kita akses informasi kan gampang ya, Betul. mudah gitu. Apalagi terkait perpajakan mah. Betul, nggak cuma Banyak komentar gitu. ya. Kita merepost sesuatu atau memposting ulang sesuatu yang dari Memforward media gitu lain, ya. forward. Kita juga harus nyaring, bener nggak sih ini si PPN KMS tuh baru Baru berlaku berlaku. gitu. Padahal kan enggak. Padahal kan Iya. enggak. Oke, nah terus ngomongin lagi masalah nyusahin katanya gitu ya, padahal enggak juga. Emang tarifnya seberapa gede sih? Kalau kita tahu Tarifnya ya? PPN biasa kan dulu 10%, sekarang jadi 11%. Mm-mm. Kalau PPN KMS itu sekarang berapa persen? Tarifnya sama sebenarnya Sama. ya. Tarif PPN pada umumnya 11%, cuman Hmm. bedanya adalah di mana Pak Denny? Jadi bedanya adalah sebenarnya sama sih kayak aturan sebelumnya ya tadi ya. Iya, Maksudnya tarifnya sama. untuk tarifnya itu ada DPP dulu kan. Ya. DPP itu apa? DPP itu ya berarti biaya. Jadi DPP-nya itu Panjangan dia DPP dulu. oh iya, dasar pengenaan Pajak. pajak. Jadi dasar pengenaan pajaknya itu dari total biaya yang dikeluarkan, kecuali biaya perolehan tanah itu sendiri gitu ya. Misalkan biaya mandor, biaya bangunan tadi kan, Ya, yang material, ditotalkan, pembelian. itulah yang dikalikan tarif. Tarifnya berapa? Pertama kali 20% dulu kan, Tuh. Oke. baru dikali PPN. Nah, 20% ini apa Pak Denny? 20% ini Namanya? namanya apa tuh Mbak? Ini pertanyaan yang menguji. Pertanyaan yang menguji. Pertanyaan yang menguji. Apa tuh Mbak? Jadi ini mungkin ya, kan 20% itu KMS itu kan ininya ada yang namanya besaran tertentu, Oh, perhitungannya dari iya, besaran iya. tertentu. Atau sebenarnya mudahnya kita DPP tadi ya, Iya, besaran iya. tertentu. Besaran tertentunya ini sudah ditentukan kan, 20%. 20%. Jadi Ah. tidak 100% dari biaya pembangunan itu dikenain Oh, tarif. iya, iya, iya. Mirip normal kali ya kalau Nah, Iya. Kalau aturan yang PPH lain ya. mungkin kita pakai normal lah ya Normal. Oh, untuk iya, iya. mencari netonya gitu. Tapi ini besaran tertentu ditentukan 20%. Berarti rumusnya 20%. kali biaya-biaya tadi ya Hmm. atau DPP kita Ya. sebut baru dikali tarif PPN. Oke. Kalau dulu 10%, Hmm. kalau sekarang 11%. Berarti kan sebenarnya tarif efektifnya itu cuma kalau dulu 2%, sekarang 2,2. 2,2%. Berarti naik cuma 0,2%. 2%. Oke. Iya, Benar nggak? Betul. iya Oh, benar. betul. 0,2 benar. Nggak nyampe 1% gitu maksudnya naiknya. Nah, Contoh aja, misalnya Mbak Nani bangun rumah seluas 600 meter persegi. Amin. Amin. Amin, amin, Amin. amin. Ya Allah. 600 meter persegi misalnya. Dengan total pembangunan misalnya 100 juta. Ya Allah. Iya, Murah. impossible ya guys. Ya. Rumah. Kita nggak tahu bangunnya Iya, gimana oke. ya. Misalnya 100 juta gitu. ya Let's say 100 juta. Berarti kan PPN KMS-nya berapa? 100 juta. 100 juta itu apakah termasuk biaya tanah apa Enggak. Kan biasanya biaya tanahnya udah beli sendiri. Udah beli sendiri ya? Beli, Berarti itu dikeluarkan biaya ya. mandor segala macam ya, Yes. di luar biaya tanah. Yes. Langsung aja berarti 100 juta. Mhm. Kalau misalkan dikali tarif efektif, yang sekarang apa yang dulu nih? Sekarang ya? Yang sekarang Kali 2,2%. 2,2%. Berarti 2 juta 2 juta 200 ribu. Nah, KMS-nya. dan itu bisa disetorkan langsung pakai kode billing gitu kan? Bikin Ya, kode billing, bikin kode bayar billing. langsung. Betul. Cara pembayarannya gimana Mbak Vera? Itu mah paling lambat ya untuk Hmm. pembayarannya. Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Hmm. Hmm.
itu terserah kalian mau tiap bulan bayar atau mau sekalian Kalau udah beres. gitu. kalau udah beres. Hmm. Itu bebas. Setelah bayar kan ada lapor ya? Cara lapornya gimana? Kalau untuk orang pribadi yang membangun ataupun badan yang bukan PKP, Hmm. jadi membayar itu sudah sekaligus melaporkan. Dianggap Oke. lapor ya. Dianggap lapor. Iya. Betul. Kalau yang PKP, Nah, kalau yang PKP tentu pasti punya kewajiban lapor masa PPN yang tiap bulan. Nanti dilaporkan di fakturnya itu. SPT masa itu. SPT ya. masa. Kalau nggak punya NPWP, Nah, pembayarannya gimana? ternyata nggak punya NPWP. Nah, Bayarnya NPWP-nya kan kita buat billing kan harus pakai NPWP betul. ya. Itu 9 digit pertama ditulis 000, 000 ya. terus kemudian 3 digit selanjutnya ditulis kode KPP. Betul. Hmm. Nah, kalau Ciamis kodenya 4. 442. Terus 3 digit terakhir 000. Tinggal masukin nama dan alamat. Oke. Nah, berarti kita kan misalnya kan ada kode KPP itu ya. Mm-mm. Kita harus bayarnya di mana? Pakai kode KPP apa? Apakah Nah. tempat bangunan itu didirikan atau gimana? Tempat bangunan. Seharusnya tempat bangunan dong. Oh, berarti misalnya saya walaupun misalnya katakanlah saya orang nggak punya PWP nih, terus saya punya rumah katakanlah di Tasik misalnya. Berarti ntar saya bayarnya dengan kode 00 000 Kode Tasik. kode Tasik. Kode Tasik Ya. ya. Oke, baru Gitu. kita bayarkan gitu ya. Oke. Kalau misal saya kebetulan Ini kayak NPWP dosen di ngasih Klaten. kuis. Iya. Kalau bisa, Enggak, kalau bisa. enggak. gitu. Jadi kan ada kasus pasti ya. Iya, Pasti banyak Namanya kasus. orang kaya nih, orang berada kan, Hmm. dia alamat di mana, KTP di mana, Betul. NPWP di mana, bangun rumah di mana, kan Hmm. investasi kan bisa di mana aja gitu. Hmm. Misal saya punya NPWP di Ciamis. Hmm. Ya, NPWP saya Ciamis. Kemudian aku pengen investasi di Bandung. Saya bangunlah rumah di Bandung. Hmm. Pembayarannya gimana kira-kira? Gimana tuh? Waduh. Salah, Mana, Pak? Gimana Pak Vera? Pembayarannya ditentukan di mana bangunan itu didirikan. Oke. Nah, jadi Berarti mau nggak mau bayarnya ke KPP Ya. di mana bangunan ya, berarti Bangunan di Bandung ya. di Iya, Bandung. iya, iya. Berarti walaupun kita punya NPWP, Hmm. tetapi ketika kita membangun Tetap di luar area area, wilayah kita kerja pembayarannya gitu. tetap pakai 000. Iya, Kode iya, KPP, iya, kode iya. KPP di mana bangunan berada. Oke, mantap. Nah, udah ngobrolin banyak hal nih. Terus berlakunya mulai kapan sebenarnya? Kan banyak orang yang bilang ini baru. Betul. Nah, Sebenarnya nggak baru, benernya karena udah berlaku lama. Cuman ini ada peraturan yang baru lagi, memperbarui gitu kan? Betul. Ya. Peraturan yang baru ini berlakunya kapan? 1 April 1 April 1 April tahun 2022. 2000. ya. bersamaan dengan berlakunya Tarif PPN. PPN yang PPN. baru. Karena kan kita ingat tadi ya, tarifnya adalah 20% dikalikan tarif PPN dikalikan biaya-biaya yang dikeluarkan. Nah, begitu PPN ganti tanggal 11 April, tanggal 1 April dari 11%, otomatis ini ngikut juga berubah. Oke, mantap. Kira-kira mau diobrolin lagi nggak? Ada kasus-kasus gitu nggak tentang KMS? KMS. Kalau dulu saya pernah ya KMS Apa? tuh, kalau ini kita sisi pandang sebagai wajib pajak gitu, sebagai petugas pajak. Kadang-kadang kalau KMS tuh susahnya adalah kita mencari ketemu orangnya. Ini sih. Iya, Ya, benar. ketemu orangnya Beberapa susah. beberapa kali kan kita datengin ya, Iya. itu cuma ada tukang dan kalau ditanya Pak ini punya siapa, aduh Yang nggak lagi- tahu, mandornya nggak ada gitu kan, Iya. biasanya yang tahu mandornya ya, Ngerjain doang. cuman ngerjain aja dong, Nah, tahu jadi mandornya mungkin nggak ada. pesan buat wajib pajak gitu ya, kalau misalnya membangun yang di atas 200 meter persegi yang nantinya kena PPN, Tuh. bersedia untuk langsung datang ke kantor pajak, bikin kode billing atau Hmm. konsultasi dulu, Betul. bayarnya gimana, bayarnya Bisa. berapa gitu ya, Mm-mm. buat nantinya langsung dibayar. Jadi kita kerjasama aja untuk sama-sama membangun negara Indonesia. Lagi episode Cinta Selanjutnya. Selanjutnya. Selanjutnya sehat-sehat selalu dan bye.